Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah rahmati Allah, sekarang masuk pada malam yang ke-29 ya. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan sidang isbat. Ya, sebenarnya sidang isbat itu besok yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ya, kita sekarang isbat duluan. Ini pembahasan kita adalah pembahasan tentang sidang isbat. Ada apa di dalam sidang isbat? Isbat itu apa? Al-isbat, isbat adalah penentuan atau penetapan. Ya. Kalau sidang isbat, sidang penetapan. Apakah itu awal Ramadan atau awal Syawal? Seharusnya sidang isbat itu terjadi setiap bulan. Ya. Kenapa demikian? Karena semua perkara hukum yang terkait dengan waktu, ya, dalam hal ini adalah waktu-waktu seperti iddatul wafah 4 bulan 10 hari, ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Orang yang meninggal diwafatkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia meninggalkan istri, maka istri itu menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Meninggal 1 Januari, berarti April tambah 10 hari. Bukan. Ya. Antum sudah nyimpen duit atau emas atau perak di bulan Februari. Haul setahun, Februari berikutnya juga bukan. Tapi dihitung dengan bulan-bulan Hijriyah. Maka semua yang terkait dengan waktu tersebut, ya, bukan selain waktu sholat di sini, itu semua adalah bulan Hijriyah. Dan bulan Hijriyah itu ditentukan oleh hilal, ya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ini para jemaah, ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya, mereka bertanya kepadamu tentang hilal, ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 189, ya. Al-Baqarah 189. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Qul, jawab.
Katakan pada mereka, qul hiya mawaqitu linnas. Hilal itu adalah penetapan waktu-waktu bagi manusia. Dan juga wal hajj, penetapan waktu terhadap pelaksanaan haji. Haji bulan Dzulhijjah. Dari Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Para jamaah Allah, asyhurun ma'lumat. Nah, itu semua ditentukan oleh hilal. Seharusnya sidang isbat itu ya setiap bulan, tapi kita sidang isbat setahun sekali. Nah, sekarang sebelum sidang isbat dimulai kita sudah sidang lebih duluan ini. Ya, tapi kita sedang membahas sidang isbat. Ya ini. Jadi isbat penentuan awal bulan. Para jemaah. Nah, besok itu insyaallah, karena sekarang malam 29, besok malam 30 atau malam 1. Kenapa? Karena Nabi bersabda sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ya, inna ummatun ummiyatun la naktubu la nahsib. Asyahru ya hakadha wa hakadha. Ahyanan tis'a wa 20 wa ahyanan 30 ya. Rahul Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa masyaallah, syukran maksud. Ya, bahwa apa? Kami itu umat ummi. Nahnu ummatun ummiyah. Kami itu umat ummiyah. Ummiyah itu kembali kepada asal orang Arab, la naktub wa la nahsib. Kami tidak menghitung, tidak menulis. Tidak menghitung. Tidak menghitung di sini adalah hisabun nujum. Hisab yang terkait dengan perbintangan. Jadi orang Arab tidak menggunakan itu. Ya. Sebab kalau diartikan tidak bisa menghitung, para sahabat canggih menghitung. Coba lihat budak Ibnu Abi Abza ketika Umar bertanya, siapa yang menguasai lembah Mekah? Ibnu Abi Abza, siapa dia? Budak. Loh, kok bisa? Dia mahir dalam Quran dan mahir dalam ilmu waris. Nah, antum yang barangkali pernah ya mencoba belajar ilmu waris? Pernah? Nah, bagaimana? Ya bulat. Ya, tidak mudah. Artinya bukan berarti tidak bisa menghitung. Para sahabat pintar menghitung. Ini penjelasannya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ya. Ketika menjelaskan hadis tersebut, yaitu hadis Abdullah ya Ibnu Umar, bahwa inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Kami itu umat ummiyah, tidak hitung, tidak menulis, tidak menghitung, ya. Asyharu hakadha wa hakadha. Bulan itu ada hakadha, Nabi syarat 1 wa hakadha. 29 ada 30. Ya. Bahkan juga dengan redaksi yakni ya tarotan tis'ah wa 20 wa tarotan 30. Terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Jadi di bulan Hijriah itu yang ada cuman 29 dan 30. Kalau kita ada 28 terus 29 ada? Ada ya Pak ya? 29, 30, 31, 4. Beda. Sementara penentuan waktu seperti iddahnya, iddatul wafah 4 bulan 10 hari dalam Quran, itu ya hitungan bulan Hijriyah, bukan bulan atau tahun Masehi. Ya. Itu para jemaah yang harus menjadi perhatian kita. Nah, bahkan dalam Al-Baqarah 100 berapa tadi? 189 yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hilal, katakanlah dia itu petunjuk waktu bagi manusia dan juga petunjuk waktu bagi pelaksanaan haji. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Fatawanya terkait dengan bahwa iddatul wafa, nisab antum bayar zakat itu bulan Hijriah semua, setahun itu haul bulan Hijriah. Dan saudara bisa kita
rasakan bedanya. Tahun kemarin Ramadan atau awal Ramadan atau awal Syawal jatuh pada bulan apa? Tahun yang kemarin? Hah? Bulan Mei juga Pak ya? Tanggalnya di pertengahan atau jauh kan perbedaannya? Berbeda. Itu para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, oleh karena itu barangkali sebagian kita sudah tahu atau sebagian belum tahu. Sementara kita tidak pernah lepas dari waktu iddatul wafah karena meninggal suami atau haul dari harta zakat atau yang lain. Ya. Maka di sini seperti al-ila, di sini insyaallah nggak ada ya. Ila. Apa ila itu? Jadi suami bersumpah tidak menggauli istrinya. Itu namanya al-ila. Ila. Ya, paling lama selama 40 hari. Lebih dari itu nggak boleh. Nah, 40 hari hitungannya bulan Hijriyah. Ya. Kebetulan Februari jumlah 28, wah saya sumpah nih, jangan sampai Februari sudah gemeter semua ini misalkan. Dihitung dari bulan Februari 28 bukan ini. Maka konsekuensi banyak. Cuma kita tidak menyadari. Dan berapa orang yang suaminya meninggal? Ya. Boleh setelah 4 bulan 10 hari kawin lagi boleh. Boleh para jemaah. Bahkan ketika meninggal suaminya terus dia hamil. Mana lebih dulu? Kalau hamil kan sampai lahir. Kalau meninggal 14-10 hari. Hamil sebulan. Baru sebulan suaminya meninggal. Atau hamil 9 bulan kurang 10 hari suami meninggal. Nah, ini ya, itu semua ada konsekuensi hukum. Dan itu terjadi. Bukankah demikian? Banyak yang mengalami seperti itu. Ya. Maka di sini harus disadari bersama bahwa pentingnya tentang bulan Islam ini. Karena itu terkait dengan hukum-hukum yang banyak sekali. Ya. Saya jawab supaya tidak menjadi kerancuan. Kalau seorang wanita hamil sebulan, terus suaminya meninggal. Kalau suami meninggal, iddahnya 14 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Mereka yang meninggal dunia lalu meninggalkan istri, maka istrinya itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini sudah hitungan bulan dan hari. Sementara bulan itu kadang-kadang hakaza ya wahakaza ada 30, kadang 29. 28 enggak berlaku. 31 enggak berlaku. 32 ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. 31 enggak berlaku, 28 tidak berlaku. Yang ada 29 atau 30. Ini para jemaah rahmati Allah. Kalau iddatul wafah ya, wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahun. Orang yang hamil ya, maka ketika dicerai oleh suaminya dia menunggu masa iddah sampai melahirkan. Nah, kalau yang terjadi dia suaminya meninggal dan dia hamil. Dia hamil. Sehingga kalau orang hamil nggak boleh dikawin. Nggak boleh. La yuta al-hamil hatta tadha'. Nabi bersabda tidak boleh wanita hamil digauli. Dinikahi juga nggak boleh. Kecuali yang menikahi yang menzinai. Kalau itu LKMD, lamaran keri meteng DC. Paham? Ya. Yaitu hamil duluan, ya, by accident. Itu gak boleh, kan banyak tuh dikawinkan sama orang lain, gak boleh. Kawin sama, kalau sama yang menzinai boleh. Nah sekarang orang hamil bukan karena berzina, ya, suami meninggal dia hamil.
Kalau hamil sampai lahir iddahnya, kalau meninggal 4 bulan 10 hari. Mau mana yang dipilih? Nah, di sini Ibnu Abbas sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an memilih yang paling panjang. Seandainya wanita, tapi sebentar dulu, jangan dicatat dulu, masih ada keterangan berikutnya. Ya, tapi boleh dicatat, boleh. Kalau wanita itu hamil umur sebulan, suaminya meninggal, mana yang paling panjang? Iddatul hamil sampai lahir 9 bulan. Kalau umur 9 bulan suaminya meninggal, mana yang panjang? 4 bulan 10 hari, iddatul wafah. Itu pendapat Abdullah bin Abbas sama Ali bin Abi Thalib. Sementara hadis mengatakan beda. Ya. Ada seorang wanita, siapa namanya ya? Saya lupa namanya, ya. Dia lahir, dapat beberapa hari, suaminya meninggal, dapat beberapa hari, menikah. Nah, dengan hadis ini, ya, bukan diambil yang paling panjang atau paling pendek, tapi yang diambil adalah lahir, iddatul hamil, ya. Jadi misalkan suaminya meninggal, dia umur 9 bulan 8 hari misalkan. Dengar suaminya meninggal mendadak, terus kaget langsung lahir. Ya. Maka besoknya boleh kawin. Kalau mau. Tapi pasti diomelin orang banyak. Kuburan suami belum kering kok sudah kawin, kan itu ya. Juga nih pas nggak bisa ngapain. Tapi kita bicara hukum. Nah, itu. Bukan perasaan. Kalau perasaan betul. Ya, tapi tidak boleh dikesampingkan perasaan. Jangan semata-mata dikesampingkan. Tapi hukum tetap adalah hukum. Nah, sekarang ya bisa jadi perkawinan paksa, sudah nggak suka, sudah macam-macam lah. Kebetulan meninggal. Sementara yang ditunggu-tunggu ada petunggu jandamu misalnya. Terjadi mungkin tidak terjadi begitu. Namanya kasus. Saya bicara hukum. Boleh. Sekarang lahir, ya, besok kawin nggak ada masalah. Ya. Sudah, saya lupa sahabiah yang lahir itu. Nah, disitulah para jemaah rahmati Allah. Ya, kembali lagi kepada penetapan waktu-waktu ini, itu semua kembali kepada hilal. Ya, memang sebaiknya dan seharusnya, ya, penentuan hilal itu setiap bulan. Ya, beda dengan yang namanya apa, hilal setiap saat selalu hilal. Ya, itu di belakang tuh orangnya. Ya, setiap saat. Gitu. Ya, jadi para jemaah rahmati Allah, besok malam sidang isbat. Karena besok malam itu apakah tanggal 30 atau tanggal 1. Karena sekarang malam 29. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bilangan bulan kalau tidak 29 30. Dan pernah saya sampaikan di awal bahwa puasa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi mendapatkan puasa 9 kali. 9 tahun. Nah, itu. Dan terkadang 29, kadang 30. Demikian. Nah, sekarang kita di malam 29. Ya, penentuan awal Ramadan. Nah, di kalangan kaum muslimin memang ada dua mauqif, ya, dua pandangan. Satu menentukan dengan ru'yah, yang kedua dengan hisab. Ya. Dan hisab ini tidak dikenal di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'in, tidak. Mereka tidak menggunakan. Ya. Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum faqdurulah." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan juga berhari rayalah karena melihat hilal. Ya. Apabila tertutup oleh awan, faqdurulah, maka takdirkanlah. Nah, faqdurulah di sini ada pendapat pertama, ya, yaitu dikurangi.
Ini disandarkan oleh Ibnu Rusdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid kepada Ibnu Umar. Ya, dan itu pendapat lemah. Yang kedua, faqdurullah, perkirakanlah dengan hisab. Disandar kepada seorang tabi'in yaitu Abdullah ibnu Syihir. Ini disebut oleh Ibnu Rusdi dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan yang ketiga ini yang benar. Apa faqdurullah itu? Yaitu sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Termasuk Ramadan jadi 30. Dengan apa? Dengan hadis Abi Hurairah, ya, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Oleh sebab itu, seandainya besok, dan saya yakin kementerian besok pasti ada sidang isbat. Meskipun salah satu ormas di Indonesia sudah menentukan hari raya hari Kamis. Ya. Ya, berarti ikmal 30. Tapi besok penentuan. Coba periksa besok. Ya, di berita. Ada sidang karena sekarang 29. Nah, di malam besok itu apakah itu 30 atau 1? Ya. Kalau yang sudah meyakini 30 karena pakai hisab. Sementara Nabi sudah mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakada wa hakada, yakni taratan 29 wa taratan 30. Rawahul Bukhari. Ya, kami itu umat ummi, tidak menulis, tidak menghitung. Ternyata para ulama menjelaskan tidak menghitung di sini hisab maksudnya hisabun nujum, hisab perbintangan. Nah, ini para jemaah. Ya, hisab perbintangan. Adapun menghitung canggih. Ibnu Abi Abza itu budak, tapi sebagai penguasa lembah Mekah. Apa alasannya? Dia mahir dalam Quran dan mahir dalam faraid. Dan faraid, ya Masya Allah, antum sebagaimana antum tahu. Mukaddimahnya saya sudah pusing. Ya, itu. Para sahabat di luar ngitung nggak pakai begini sudah keluar. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Masya Allah. Ya, sebagai pembelaan kepada para sahabat, bukan berarti mereka itu tidak bisa menghitung, tidak menggunakan hisab, yakni apa? Perbintangan itu. Kan ilmu bintang itu, ilmu falak. Itu para jemaah, ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa penentuan awal bulan ada dengan ru'yah dengan hisab. Bagaimana ceritanya tadi sudah saya sampaikan penjelasan Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Ibnu Rusdi, Al-Qurtubi, orang Spanyol, Andalus. Ya, Andalus itu dulu negara Islam yang sangat jaya, banyak ulama-ulama dari Cordoba, Al-Qurtubah. Ya, tapi sekarang jadi terkenal sepak bola. Ya, Spanyol, Spain. Itu para jemaah. Ya. Maka kita jangan jadi Spanyol kedua loh ya. Ayo kita hidupkan sunnah insyaallah dengan kesadaran semuanya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ngebom. Ya. Ngebom malah lari semua. Gitu. Dengan ilmu. Dengan ilmu para jemaah. Tadi malam saya sampaikan membela Islam dengan ilmu dan amal. Termasuk salah satu ini ya, penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya, jadi hisab sudah kita tidak ada, karena memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, juga oleh para sahabat, juga oleh para tabi'in. Ya, dalil jelas mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum faqdurulah. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah atau berhari raya karena melihat hilal. Kalau tertutup oleh awan faqdurulah. Faqdur tadi ada 3 itu. Ya, satu disandar kepada Abdullah ibnu Syihir dan itu ternyata lemah, artinya riwayat lemah, ya, tidak sabit, tidak tetap, tidak sahih. Kemudian kedua, faqdurullah disempitkan. Kalau 29:30 berarti disempitkan jadi 29. Ya, seandainya besok tertutup oleh awan, sempit 29. Tapi yang rojih adalah sesuai dengan hadis yang lain, kalau tertutup oleh awan disuruh apa? Fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Hendaklah
Bilang Sya'ban disempurnakan jadi 30 termasuk Ramadan. Seandainya besok oleh awan tidak terlihat oleh hilal berarti 30. Tapi besok ada sidang isbat. Nah, berarti sesuai dengan dalil adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini juga ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Ada 3 macam lagi. Satu, ya, wihdatul matali', satu matla'. Yang kedua, ikhtilaful matali', perbedaan matla'. Yang ketiga, likulli baladin lahu ru'yatun, setiap negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Apa maksudnya satu matla'? Matla' itu tempat keluarnya hilal itu. Matla'. Berdasarkan hadis yang baru saya sebutkan, sumu li ru'yatihi fa'aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Satu matla'. Maksudnya seandainya di satu tempat, satu negeri kelihatan hilal, seluruh dunia itu harus puasa atau harus berhari raya. Itu namanya wahdatul matali', satu matla'. Ya. Ini juga yang dipegang oleh ulama kontemporer muasirin yang sekarang seperti Syekh bin Baz. Tapi pendapat itu ya lemah. Kenapa? Karena fakta menunjukkan bahwa ada pada sebagian tempat di situ siang, ada sebagian tempat di situ malam. Sehingga tidak bisa disamaratakan. Karena waktu malam bukan waktunya puasa. Itu. Yang dikuatkan oleh para ulama, pendapat kedua, yaitu perbedaan matla' berdasarkan hadis Quraib. Ya, saya bacakan, agak panjang hadisnya, tapi saya bacakan para jemaah. Hadis Quraib. Ya. Anna Ummu Fadl ibnata Al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Qala faqadimtu Syam faqadaitu hajataha fastahalla Ramadan wa ana bisyam fara'ayna al-hilala lailatal jum'ah thumma qadimtu al-Madinata fi akhir asy-syahr fas'alani Ibnu Abbas thumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aitumul hilala qultu ra'aituhu lailatal jum'ah qala anta ra'aitahu qultu na'am wa ra'ahu an-nas wa shamu Muawiyah qala lakinna ra'aynahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu faqultu afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi qala la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Ya. Ini dikenal dengan hadis Quraib. Ya. Di mana Quraib mengatakan bahwa Ummu Fadl binti Al-Harith, syukran, dia mengutus Quraib itu budaknya, ya, ke Syam, ke Muawiyah. Kemudian dia berkata, aku sampai di Syam, lalu aku selesaikan kebutuhan dan keperluan, yaitu Ummu Fadl, ya, bintil Harith. Kemudian di situ terjadilah hilal Ramadan. Waktu saya masih berada di Syam, awal Ramadan hilal. Ya, istahalla itu orang banyak melihat berjamaah. Ya. Di malam Jumat. Kemudian saya sampai Madinah, ya, di akhir bulan Ramadan. Ibnu Abbas bertanya kepada saya, lalu dia menyebut tentang hilal, dan dia bertanya, kapan kalian melihat hilal? Aku jawab, aku melihat hilal malam Jumat, yaitu waktu di Syam. Syam itu Yordan, Palestina, ya, Suriah, itu daerah Syam semuanya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, engkau melihatnya? Aku menjawab, kata Quraib, iya. Ya, ini terkenal dengan hadis Quraib. Iya, ya, dan juga orang-orang melihatnya, serta mereka puasa, dan juga Muawiyah puasa. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, tapi kami melihat di Madinah
malam Sabtu. Jadi yang di Syam melihatnya Jumat, yang di Madinah melihatnya Sabtu. Ya. Kalau kata Quraib, apakah tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Jawaban Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang dapat doa keberkahan dari Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman agama dan juga pemahaman dan ilmu tafsir. Bahkan diakui sesama sahabat yang juga ahli tafsir, Abdullah bin Mas'ud, nikmatur jumanil Quran Ibnu Abbas. Senikmat-nikmatnya penterjemah Al-Quran, yaitu pentafsir Quran, adalah Ibnu Abbas. Apa jawaban beliau ketika sama Quraib? Apa tidak cukup hilalnya Muawiyah? Apa kata beliau? La, tidak. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perbedaan matlak. Ya. Kemudian ada ulama pada zaman sekarang tapi sudah meninggal, Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya. Dalam kitab beliau yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, beliau menjelaskan hasil komprensi para ulama dunia yang saya ingat di Brunei. Ya. Radius satu matlak, yang saya ingat juga radius ya. Sebab kalau jarak ya radius kan titik tengah lingkaran ya. Ke sana, ke sana, ke sana dan ke sana. Itu radius 2226 kilometer. Berarti kalau titik ya, berarti kita lingkaran radius ya, jari-jarinya itu radius 2226 kilometer. Itu disebut satu matlak. Ya. Kalau dari sini ke Saudi yang saya tahu 5.000. Kalau dari Jakarta. Tapi kalau ke Malaysia mungkin nggak nyampe, ya mungkin bisa jadi 2.000 itu. Ya, Filipina, Brunei. Nah, berarti kalau emang itu satu matlak, seandainya terlihat hilal di Tanjung Priok, atau di Tanjung Kodok, atau di Tanjung apa lagi? Tanjung Pinang nggak pernah ada Tanjung Pinang. Ya ada Tanjung Kodok, Tanjung Priok. Nah, ini besok biasanya disebar itu. Ya. Nah, memang ketika penyebaran melihat hilal itu para jemaah harus dikembali kepada perintah, tidak boleh disebarkan sendiri. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan taro an-nasu al-hilala wa ra'aituhu ya wa ahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasoma wa amaron nas bisiyamihi, rawahu Tirmidzi. Orang-orang pada melihat hilal, aku juga melihat. Ya. Jadi taruh ada sini orang-orang saling nyari hilal dan beliau yang melihat, Ibnu Umar. Lalu aku datangi Rasul dan aku kabari Rasulullah. Jadi gak langsung disebarin kepada Rasulullah. Di saat itu Rasul sebagai penguasa. Ini para jemaah. Nah makanya ya penguasa yang menentukan. Dan dalam kitab-kitab akidah betul boleh dilihat dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa sholat Jum'ah ya, sholat jamaah, haji, al-id itu harus dengan penguasa. Nah, terkadang kita di situ ya ada semacam apa ya? Lu kan puasa begini, kan puasa begitu, boleh nanti diskusi. Ya, boleh nanti kita diskusi. Nah, makanya sidang isbat dilakukan oleh mereka, oleh Kementerian Agama. Dan harus melaporkan dulu, nggak boleh disimpul sendiri kemudian disebarkan. Baru mereka menentukan nanti. Apakah mereka menentukan sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kemauan politik? Ya, itu urusannya lain. Ya. Nah, yang pasti sampaikan, sebagaimana tadi Ibnu Umar. Nah, kembali kepada perbedaan matlak,
ketika ada hilal, ya, maka ini yang rojih menurut para ulama, termasuk Syekh Abdullah Al-Bassam, yang kuat yaitu perbedaan matlak ini. Sehingga kalau satu matlak, misalkan satu daerah radius 2226 km, satu matlak, itu yang berpuasa semuanya. Dan itu bisa terjadi negeri-negeri, berapa negeri. Nah, namun ternyata pada zaman sekarang kita lihat ego itu lebih menonjol, ya, untuk kemaslahatan semua. Maka yang ketiga adalah setiap negeri itu masing-masing bisa menentukan ru'yahnya sesuai dengan kebijakannya, dan itu yang diamalkan para jemaah. Karena hari raya itu syiar, sehingga kalau beda bukan syiar lagi. Makanya besok ini mudah-mudahan tidak beda, karena sebagai sudah menentukan Kemis, ya. Sehingga dari dulu Menteri Agama itu dianggap berhasil kalau ya bisa menetapkan hari raya di Indonesia itu sama. Kalau nggak sama, nggak berhasil. Gitu. Ya. Nah, besok ujian ini. Ya, besok ujiannya. Karena pertama itu menteri yang sekarang. Ya. Apakah bisa sama? Allahu a'lam bishawab. Karena yang lain sudah nentuin dulu. Ya. Nah, kita dengan berdasarkan dalil yang ada, ya, dan ayat Quran yang dipakai di zaman Nabi sudah ada, ya, yaitu surat Yunus, ya, yang dipakai oleh orang-orang yang bukan hisab, ya, adadas sinina wal hisab, itu dipakai para jemaah, ya. Sudah ada ayatnya di masa Nabi, tapi Nabi tidak menggunakan hisab, ya. Itu dalam surat Yunus ayat yang kelima, ya. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Itu dipakai sebagai sekedar untuk tahu saja. Ya, dan ayat itu sudah ada kan di masa Nabi. Nabi tidak menggunakan hisab, bahkan Nabi mengatakan nahnu inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Asyahru hakadha wa hakadha, yakni taratan 29 wa taratan 30. Bulan itu kami tidak, umat ummiyah itu orang Arab, ummiyah tidak menulis, tidak menghitung. Tidak menghitung di sini adalah tidak menghitung bulan atau hisabun nujum, perbintangan, ya, al-falak. Karena itu memang dari luar. Ya. Dan kalau dalam ru'yah adalah terlihatnya hilal, makanya disebut ru'yah. Kalau hisab wujudul hilal, wujudnya hilal. Kalau wujud belum tentu terlihat. Kalau terlihat sudah pasti terwujud. Nah, menurut perhitungan perhisapan, kalau di bawah 2 derajat tidak bisa, nggak kelihatan, tapi ada, menurut mereka begitu. Sementara hadis mengatakan sumu li ru'yatihi, bukan li wujudihi. Berpuasalah karena melihat. Itu pun melihat dengan mata telanjang, bukan teropong. Tidak ada takalluf dengan teropong. Ya, tapi semua kembali kepada kebijakan negara. Negara mengirim utusan-utusan di berbagai negeri. Di Aceh ada, yang kita tahu di Tanjung Kodok, yang ada di Lamongan, Tanjung Priuk. Kemudian di mana lagi itu nanti baru kemudian dari sidang baru ditetapkan. Itu para jemaah. Ya. Nah, maka yang ini yang banyak dipakai, diamalkan karena masing-masing ego negeri masing-masing menentukan sendiri-sendiri, maka pas setiap negeri ada ru'yahnya. Bahkan karena egonya di Indonesia ini pernah terjadi hari raya itu 3 kali, 3 hari. Misalkan Senin, ada yang Selasa, ada yang Rebo. Pernah ada cerita khotib diundang dua-duanya. Khotbahin, kok ya gelem. Kalau ada 5 ya 5 sekalian. Ya, sana besok sini. ya itu gak bener ya. Harus punya sikap. Ya, nah, sikapnya harus dengan ilmu para jemaah. Harus dengan ilmu, dengan perasaan.
bukan dengan akal, bukan dengan katanya, bukan dengan ngikut-ngikutan, tapi dengan ilmu. Nah, inilah yang dipakai. Likulli baladin lahu ru'ya. Setiap negeri punya ru'ya. Dan ini sudah dengan dalil yang tadi saya sampaikan. Harus disampaikan kepada penguasa. Persoalannya, ketika disampaikan kepada penguasa, diterima atau ditolak. Ya. Kalau betul diterima, ya alhamdulillah. Kalau ditolak, jangan sekarang, besok saja. Kenapa? Kita sudah program pengiriman beras, telur, ikan asin apalagi ikan asin. Ya, kan kebijakan terkadang disesuaikan. Itu. Ya seandainya. Kita pakai seandainya. Dan itu disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Maka kita jangan apa? Jangan gamang, ya. Kemudian beliau bawakan hadis riwayat Imam Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum alaihim. Karena kalau loh Ustaz, sekarang sudah 1 Syawal, terus kita nggak sholat, antum katanya siapa? Katanya fulan. Terus kita puasa apa nggak sholat? Nah, ini jadi problem, ya. Maka jangan khawatir, beliau bawa hadis ini, ya. Mereka sholat untuk kalian. Kalau mereka benar, mereka di sini para imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari sini ada dewan masjid kan gitu. Ya, hari itu mereka. Maka apa? Kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Tapi kalau mereka salah, kalian dapat pahala, yang dapat dosa mereka. Sederhana para jemaah. Yang dapat dosa mereka. Ya. Oleh karena itu, syiar Islam ini nikmat kalau hari rayanya sama. Kita tidak ribet-ribet di masjid untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau beda, kadang kita ragu. Ini lihat bibir kok masih agak kering, mau taqabbalallahu minna wa minkum, jangan-jangan masih belum hari raya. Ya. Bahkan di rumah istrinya sudah bikin opor, suaminya masih puasa. Ini susah. Ya habisin aja sekalian. Biar besok nggak dapet. Ini para jemaah, ini hikmahnya bersama, ya. Yang lain nggak bisa bersama, hari rayanya sama gitu loh. Ya. Dan Asy-Syaukani dalam Nailul Autor, ya, mengakui bahwa memang kalau dulu negeri satu negeri, sekarang pecah-pecah. Arab saya sudah jadi berapa negeri. Dan itu diakui sebagai masing-masing sebagai penguasa. Ya. Nah, inilah para jemaah yang bisa saya sampaikan. Jadi besok sidang isbat. Ya, sekarang kita sidang duluan, ya, kita membahas sidang isbat. Yang bahas mereka itu seperti itu besok, baru ditetapkan, ya, ditetapkan. Meskipun ormas lain sudah menetapkan besok lusanya, sudah jelas ikmal 30, berarti dari Kamis. Ya, nggak perlu saya sebut ormasnya, antum sudah paham semua. Ya, yang lain pakai ru'yah. Yang ru'yah itu tadi ada 3 pendapat tadi, al-mata 1 seluruh dunia harus, itu tidak mungkin. Dibantah juga oleh Ibnu Taimiyah karena memang jarak, ya, antara negeri satu dan yang lain yang tidak mungkin, ada yang malam dan yang siang, sementara malam bukan waktunya puasa. Yang kedua, perbedaan matlah hadis Quraib itu yang dekat dengan kebenaran. Nah, cuman masalahnya masing-masing negeri itu tidak mau kalah, ya, masing-masing pingin sendiri, bahkan di satu negeri pun bisa berbeda. Maka yang benar ikuti penguasa seperti tadi Ibnu Umar. Kembali pada penguasa, kepada Nabi SAW. Yang jadi persoalan, sopo sing penguasa itu yang jadi persoalan pada zaman sekarang. Kalau itu bisa diluruskan, insya Allah. Dan kita tidak berhenti untuk meluruskan itu dengan berbagai macam hujjah yang ada. Barangkali di malam ini ada yang mau didiskusikan, silahkan saya berikan waktu pada jemaah sekalian. Ya, duluan ini, silakan duluan. Iya, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Allah berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu atii'allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri. Ya. Kenapa di sini taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu disebut atii'allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, tidak disebut wa atii'ul amri minkum. Karena taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Ya. Karena perintahnya kebenarannya sifatnya mutlak. Adapun ulil amr, nah, ya, Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, sekarang apakah seperti itu masuk kepada kemaksiatan? Nah, pertanyaannya, ketika ada orang melihat tidak diterima persaksiannya, banyak faktor, bisa jadi tidak dipercaya. Sehingga di sini apa? Penguasa itu melihat ini tidak sikoh di sisi mereka. Ya. Tidak sikoh. Kemudian yang kedua, seandainya dia sikoh tetap ditolak, ya, maka apa? Maka tetap penguasa yang punya wewenang dalam penentuan hal tersebut. Seperti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulumul Hikam, dan ulama yang lain, bahwa sholat Jumat, jamaah, haji itu bersama dengan penguasa. Dan mereka menggunakan hadis lain, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Berpuasalah bersama dengan orang banyak berpuasa, dan berhari raya dengan orang banyak yang berhari raya. Nah, oleh karena itu, seandainya salah dalam masalah ini, maka karena apa? Karena itu sudah terkait dengan jamaah bersama. Ada pendapat, ya, puasanya tidak, hari raya iya. Ya, misalnya dia yakin melihat hilal, ya, yakin. Maka dia yakin melihat itu, jangan ngomong sama orang, tapi dia yang tidak puasa karena sudah melihat hilal sendiri. Tapi nggak boleh dia sebarin ke manusia. Tapi sholatnya tetap boleh bersama dengan yang penguasa. Tidak boleh dia sholat sendiri. Gitu, ya. Nah, ini oleh sebab itu dalam hal ini, ya, dengan dalil yang lain bukan berarti kemudian kita apa? Mentaati perbuatan maksiat. Ya. Kenapa? Karena banyak faktor. Ya. Dan faktor yang paling apa ya? Yang paling terburuk katakanlah ditolak persaksiannya tanpa alasan. Kalau Ibnu Taimiyah dalam menyebut fatwa mengatakan karena alasan politik, tetap nggak ada masalah dalam untuk urusan rakyatnya. Ya, dan rakyat tetap harus ikuti penguasa. Boleh dibuka dalam Majmu' Fatawa, ya. Jilid saya lupa, tapi saya ada kitabnya. Demikian. Lalu di bawah hadis riwayat Imam Bukhari tadi, mereka salat untuk kalian, ya. Kalau mereka benar, yang dapat pahala kalian dan mereka. Kalau mereka salah, kalian dapat pahala, mereka yang dapat dosanya. Jadi kita tidak masuk dalam kategori bermaksiat dalam hal ini. Ya, demikian. Ya. Oleh karena itu dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya, dalam kitab akidah. Ya, tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya. Di sini karena melihat
sisi banyak dan sedikitnya dari sudut pandang yang berbeda. Antum melihat sendiri karena di sekitar itu. Tapi kalau antum tarik lebih banyak mana orang banyak secara keseluruhan, nah, itu kan? Nah, iya, iya. saya sampaikan dulu, saya dudukkan dulu argumentasi antum. Karena antum melihat kan harus bersama orang banyak itu dari sisi ketika antum bersama dengan mereka. Tapi ketika mereka diluaskan dengan seluruh Indonesia, ya yang lebih banyak masih puasa, ya itu, ya puasa, ya bersama ikut pemerintah. Insya Allah opor ayam masih dapat besok, masih ada. Ya, yang jadi masalah kalau itu yang jadi masalah kan repot. Opor emang membuat kita amal apa sama ketupat itu. Ya, silakan. Bentar dulu. Iya. Iya. Heeh. Kalau menurut antum gimana ulil amri itu? Versinya. Iya. Iya. Oh iya. Iya. Baik, ya. Uli kan pemilik, ya. Amri urusan, yang memiliki urusan, yang menguasai urusan. Dan di dalam agama Islam itu kekuasaan itu bisa didapatkan dengan sistem apa? Satu, musyawarah. Wasyawirhum fil amr, ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, bisa ditunjuk, ya, selain musyawarah ahlul halil wal aqd, bisa ditunjuk oleh penguasa sebelumnya. Yang ketiga, al-ghalabah, mengalahkan. Mengalah itu banyak, bisa dengan sabetan-sabetan, ya, bisa dengan tusukan-tusukan, alias kemarin ini nusuk itu, nyoblos ini nyoblos itu. Itu masuk ghalabah. Ya, karena sebagian orang mengatakan, loh, ini nggak cocok dengan sistem nusuk-nusuk, tapi kok setelah terpilih kok ulil amri, itu ghalabah, al-ghalabah. Ya, oleh karena itu Imam Ahmad ketika ditanya, ya, tentang masalah siapa sebenarnya imam, kalau orang-orang menunjuk itu loh imamnya, itu loh pemimpinnya, yaitu. Nah sekarang Indonesia pemimpinnya siapa coba? Saya. Dilempar sama orang, ya. Semua sepakat siapa pemimpinnya. Nah itu, ini definisi seperti ini memang harus selalu didiskusikan secara ilmu, secara ilmiah, ya, harus didiskusikan secara ilmiah. Buku yang bagus ditulis oleh Syekh Ahmad Barjas, ya, yaitu Mu'amalatul Hukam fi Dawil Kitab was Sunnah. Di situ disebutkan, ya, sistem atau dari mana penguasa ulil amri itu bisa muncul, ya. Itu tadi dengan apa namanya, syuro, yang kedua ditunjuk, yang ketiga ghalabah. Itu ghalabah itu dikalahkan. Nah dikalahkan itu banyak, bisa dengan peperangan, bisa dengan yang lain. Nah itu, ya. Dan ketika sudah ini diakui harus, nah diserahkan kepada dia, ya. Nah, itu pun tetap kalau terkait tadi, kalau masalah yang bertentangan dengan Allah Ta'ala tidak boleh taati. Bahkan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah juga oleh Ibnu Taimiyah juga, ya, saya masih ingat-ingat nasnya, redaksinya. Innal kafir awil fasik idza amara bima huwa ta'atun lillah fala yaskutu wujubut at-ta'ah li ajli dzalikal fasik. Ya, kurang lebih redaksinya begitu. Orang kafir atau orang fasik ketika memerintah dan menyuruh untuk taat kepada Allah, maka
tidaklah gugur kewajiban mentaati perintah itu gara-gara yang nyuruh orang fasik atau orang kafir. Ini boleh, saya sudah baca kitab itu, ya. Sunnah jilid 3, di halaman 500-an. Kemudian dibawa hadis oleh beliau, ya, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman riwayat Muslim, sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bisunnati wa la yahtaduna bihadyi yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adratu dzalik qala tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk, rawahu Muslim. Ya. Akan ada, kata beliau, kata Nabi, sepeninggalku nanti, saya kunu ba'di, akan ada setelah aku nanti, a'immatun, para imam, jamak dari imam, a'immah, para pemimpin bangsa kita. Loh, itu kan imam, Ustaz, bukan raja. Ya. Itu kan imam, Ustaz, bukan presiden. Ya, presiden itu bahasa Inggris, raja bahasa Indonesia, bahasa Arabnya imam. Makanya ada imam yang benar, ada imam yang enggak benar. Aimatul mudillin, para imam yang menyesatkan. Ya. Nah, akan ada, kata Nabi, setelahku aimmatun, para imam, para pemimpin, punya sifat apa? Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Punya sifat yang melekat pada dia. Mereka menggunakan sunnah tapi bukan sunnahku. Menggunakan petunjuk tapi bukan petunjukku. Nah, ini yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Di antara mereka itu ada rijal, tokoh-tokoh, para pemimpin yang hatinya itu hatinya syaitan. Berarti setan kan bengis, kejam, bersarang di jasad manusia, ya, diktator dan seterusnya. Tidak menggunakan ini sunnah Nabi dan petunjuk Nabi alias hukum Islam, ya, baik pemilihannya atau pengaturannya. Tapi kita di sini sholat ada, haji ada amirul hajj, antum kawin pakai KUA, waris juga ada, cuman sebagian saja. Makanya kalau saya sampaikan, ya, itu pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang sampai menguruskan pedang. Apa kemarin atau kapan sudah saya sampaikan itu. Hadis dari Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Ya. Ini para jemaah. Ya, ada mereka hatinya hati syaitan bersarang di jasad manusia. Akhirnya Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan kalau saya mendapatkan masa seperti itu?" Apa kata beliau? Dengar dan taati meskipun hartamu dimakan dan punggungmu dipukul. Ada yang mengatakan hadis itu terputus sanadnya, munqati. Boleh dibaca dalam syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi bagaimana beliau menjelaskan, ya, dalam syarah, ya, Minhajul Muslim syarah Sahih Muslim Al-Imam Nawawi, ya, bahwa hadis tersebut hujjah, ya, hujjah, dimausulkan oleh imam yang lainnya. Makanya Imam Nawawi Imam Muslim masukkan ke dalam Sahih Muslimnya. Yang penting untuk dipahami di situ adalah pemimpin yang punya sifat tidak berhukum dengan hukumnya Nabi. La istannun bi sunnati. Ya, kemudian juga tidak menggunakan petunjuk beliau. Di antaranya ada yang kejam, bersarang di jasad manusia. Ini para jemaah. Tetap disuruh apa? Mentaati. Tadi Ibnu Taimiyah mengatakan, seandainya ada orang kafir nyuruh kamu sholat, wah, nggak bisa, kamu orang kafir, kamu sholat, saya nggak boleh. Ada orang Islam nyuruh kamu masuk jurang, kamu bunuh, juga nggak boleh, karena perintahnya melanggar. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Adapun tadi, ya, tidak masuk dalam pelanggaran karena dengan dalil yang lain, dengan adanya dalil yang lain. Ya, kemudian juga demi kemaslahatan seluruh umat, seperti itu. Dan itu juga masuk area kekuasaan penguasa.
Sehingga para ulama Ahlus Sunnah memasukkan dalam kitab akidah mereka. Demikian. Ya. Baik, ada yang lain? Oh ya, maaf. Ya, ya. Saya pernah di dalam posisi mengakui hisab. Apa? Iya, saya memakai metode hisab. Oh, hisab ya, ya, hisab ya, ya. Bukan ahli hisab ya. Merokok. Bagaimana istilahnya kita kan berarti pernah berselisih dalam artian pernah kita di bagian 29 sedangkan pemerintah 30. Iya. Ataupun sebaliknya. Iya. Sebaliknya berarti kan puasaannya haram. Kalau sebelumnya berarti puasaannya kurang satu. Hukumnya apakah sedangkan udah lupa kan posisi itu udah beberapa tahun yang udah lewat. Iya. Kita ngikut keluarga. Apakah kita harus bayar puasa tersebut atau bagaimana? Iya. Iya. Adapun ya ketika kita salah di dalam memahami sesuatu lalu kita menyadari, maka cukup kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang dia 30 tahun tidak sholat sejak balik, baru umur 40 tahun, balik umur 11 misalkan, baru 43 dia sadar, 30 tahun nggak sholat, maka cukup dia bertobat, tidak perlu diganti, cukup dia bertobat kepada Allah SWT. Ya, karena apa? Karena itu pertama unsur kesengajaan, yang kedua yang tadi kalau antum tadi unsur ketidaktahuan, keterbatasan informasi. Dan sekarang saya tidak mengatakan mengklaim ya, tapi itulah data-data yang saya sampaikan, bahwa argumentasi yang saya sampaikan terkait dengan masalah penentuan awal bulan atau akhir ya, itu adalah memang dari Nabi, para sahabat, tabi'in, itu semua dengan hilal ya. Demikian, maka cukup dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan antum. Tolong mikrofonnya. Diskusi bebas ya. Saya siap untuk dikritisi, saya siap untuk diberikan masukan, saya siap. Nah, tapi dengan argumen. Kalau argumentasi antum lemah karena mungkin referensi kurang, silahkan cari lagi, satu saat bisa dilanjut. Karena masalah agama kita bukan ulama, tapi saya bersandar pada pandangan ulama. Kalau Anda mau tanya, Ustadz dapat dari mana referensi? Saya bisa nanti tunjukkan. Ya, karena memang masalah diskusi ilmiah seperti ini ya harus argumentatif, harus ilmiah. Sebab ketika sudah terpasang dan terpatri pada pemahaman kita, ketika itu harus diangkat ya, istilahnya dengan syubhat, itu juga harus dengan ilmu, dengan satu keyakinan. Ya, demikian. Makanya saya dari ucapan saya tadi, saya bertanggung jawab atas ucapan itu dan saya berusaha untuk menyampaikan referensi, bukan dari saya. Ya. Iya. Cara kita melihat hilal itu setiap bulan itu bagaimana saja? Posisinya di mana atau mungkin kita apakah ada informasi dari mana? Iya. Kalau sekarang pasti ada yang berlaku. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara sumbernya dari mana, maka kalau melihat, siapapun boleh bersaksi bahwa dia melihat. Adapun persaksiannya itu untuk kemudian menjadi sebuah informasi yang valid diterima, prosesnya harus sampai kepada penguasa tadi. Ya. Nah, ketika penguasa tidak menentukan hanya Ramadan sama Syawal saja, ini memang yang menjadi PR kita. Ya, adapun kalau melihat cara melihatnya,
itu memang tidak semua tempat bisa, apalagi kita gedung-gedung tinggi-tinggi. Harus apa ya, di tempat-tempat tertentu seperti apa yang tinggi sekali di menara atau juga di pinggir laut. Ya. Dan pernah ini ceritanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ada orang disumpah, bener kamu sumpah melihat hilal? Sumpah demi Allah saya lihat hilal. Ya. Oleh yang lain tidak melihat. Akhirnya orang tersebut ya suruh apa ininya diusap wajahnya. Ya. Lihat enggak? Oh enggak. Bukan berarti ilmu sihir bisa enggak lihat, bukan. Kenapa? Ternyata ini alisnya ini putih, yang gini-gini. Ini alisnya begini. Itu Syekh Utsaimin yang cerita, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Dalam kitab Syarh Ushul Minimil Usul. Itu. Jadi sudah sumpah, dia sumpah saya lihat hilal, ada tuh hilal. Bener, yang lain enggak lihat. Setelah matanya suruh gini, lihat. Enggak ada. Karena ini bulu alisnya itu putih dan dia kan ada bulu alis yang sampai ini, jadi kelihatan seperti hilal gitu. Ya, gini. Ya, kecil. Nah, ini. Nah, seperti itu terjadi ya. Nah, oleh karena itu proses persaksian itu harus disampaikan seperti di hadis Ibnu Umar, taruh an-nasul hilala wa ra'aituhu wa akhbartu Rasulullah sallallahu fasoma wa amara an-nas bisiyamihi. Rahu Tirmidzi wan Nasai dan yang lainnya. Orang-orang melihat hilal, aku lihat. Lalu aku beritahu kepada Rasul, tidak langsung diumumkan, hilal enggak. Ya, kasih tahu sama Rasul. Ya, setelah itu terima. Dan hilal itu memang lebih banyak kelihatan oleh orang lain karena ada dari kata istahalla. Ya, tadi istahalla Ramadan. Ya, hilal. Ramai banyak orang tahu. Demikian. Ada lagi? Yang mana dulu? Yang menurut antum selalu kalah nih. Ya, ini kelihatan sana dulu. Mari habis ini antum. Ya, jadi sekali lagi para jamaah sekalian, saya sampaikan argumentasi ini ya secara ilmiah, argumentatif, saya sampaikan referensi. Antum punya hak penuh untuk minta sama saya, Ustadz ngomong gitu tanggung jawabnya, mana referensinya. Saya fotokopikan nggak masalah. Ya jangan ambil kitab saya, nggak punya lagi. Saya fotokopi. Kalau ini boleh nanti. Ya. Dan antum punya pandangan berbeda dengan argumentasi silahkan sampaikan nanti. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam. Metode pemerintah yang menempatkan di beberapa titik, saya sampai 10 titik dari mulai Aceh, Iya. Sabang sana berarti. semua pakai alat yang lebih bisa melihat benda, Iya. kemudian dan ditunjuk melihat. Iya. Nah, kalau misalnya dari 10 itu ada satu saja yang melihat, bisa jadi yang 9 Tidak melihat. berawal. Iya. Tapi satu melihat, seharusnya apakah cukup dengan satu itu diterima? Iya. Karena yang mayoritas tidak, sehingga dianggap tidak. Iya. Ini pertanyaan yang bagus, dibahas oleh para ulama. Satu, dalam Sahih Fikih Sunnah ya, dijelaskan di situ, kalau Ramadan itu cukup satu saksi. Kalau Syawal pakai 2 saksi. Ya, tapi dalil satu saksi, yang pakai 2 saksi itu dikiaskan kepada persaksian laki-laki 2 orang. Untuk Ramadan 1 nggak apa-apa, untuk awal Ramadan, tapi awal Syawal 2. Tapi ini ya boleh bilang lemah. Kenapa? Karena Ibnu Umar sendiri saksi diterima oleh Nabi. Ya, tadi Ibnu Umar wa ra'aituhu. Orang-orang pada nyari-nyari, aku yang lihat. Ya, aku kabarkan kepada Nabi. Diterima sama Nabi. Ya, maka rojeh satu orang seandainya itu. Dan ini kan kalau sudah ditunjuk berarti kan diterima persaksiannya. Karena ketika ditunjuk, dipilih dan ditunjuk itu sudah melalui prosedur. Ya, ada pemilihannya, dia siko apa tidak orang. Ya, sebab meskipun tidak ditunjuk, kalau ada persaksian datang, ya diteliti orang ini siko apa tidak, misalkan. Kalau yang sudah ditunjuk itu sudah melalui proses. Itu test and proper fit and proper test ya. Nah itu sudah diproses itu. Sehingga ketika bersaksi diterima. Cuman masalahnya kalau satu bagaimana? Nah, saya jawab dalam kitab sebagai sunnah Abu Malik itu mengatakan, dia juga menukil kalau untuk Ramadan 1 orang, kalau hari raya 2.
Tapi dengan hadis Ibnu Umar tadi lebih kuat. Seandainya 1 tidak ada masalah, 2 lebih kuat lagi. Pertanyaan antum sangat bagus. Kenapa? 10, 9 enggak, 1 melihat. Itu pun 1 mungkin alisnya ini. Itu yang berarti tidak ada sebenarnya. Tapi ini misalnya betul-betul ya 1. Maka di sini sesuai dengan hadis Ibnu Umar tadi masuk. Tapi pendapat ulama yang lain minimal 2 pendapat. Nah ini akan kita pendapat sama dalil, ya kita takut ikut dalil. Kalau sudah ada dalil, pendapat ya nomor 2. Kecuali tidak ada dalil, baru pendapat masuk. Ya, nah ini ada dalil. Itu. Maka kalau hari raya memang pendapat 2, tapi dalil 1. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Oh ya, silakan ya. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan terkait penetapan Idul Adha. Iya. Jadi kan Anda sedikit bingung, ada 2 pendapat. Pendapat pertama kan ikutin pemerintah. Kemudian pendapat yang kedua itu kalau bahasa artikel itu mengikuti puasa dari apa itu saat untuk di Arafah seperti itu. Iya. Dan dari 2 pendapat ini mana yang lebih kuat? Soalnya Iya. kalau sama-sama kuat gitu. Sama-sama kuat ya. Iya. Baik, saya coba cari dalilnya ini. Ya, jadi begini. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan hilal. Ya. Masing-masing itu negeri punya hilal sendiri. Ditetapkan hilalnya. Kecuali kalau mau ngikutin satu matlak. Satu matlak. Ya. Nah, untuk urusan Idul Adha, kan Idul Adha itu terkait dengan puasa Arafah, ya, bahwa Nabi bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanallati qablah wa sanallati ba'dah. Rawahu Muslim dari Abi Qatadah, bahwa puasa Arafah itu, ya, aku berharap kepada Allah dihapus dosa tahun sebelum dan sesudahnya. Sementara Arafah itu terjadinya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ya, haji adalah Arafah. Maksudnya bukan haji, bukan hanya Arafah saja, ada wukuf, ada tawaf, ya, ada sa'i. Kenapa? Adinun nasihat, itu maksudnya Arafah itu kedudukannya penting. Nah, itu terjadi tanggal 9 Dzulhijjah. Ternyata 9 Dzulhijjah sini sama sana beda. Nah, itu. Sementara hadisnya siyamu yaumu Arafah. Nah, itu. Nah, sekarang saya bacakan hadis yang terkait dengan 9 Dzulhijjah, ya, yaitu hadis dari sebagian istri Nabi dengan sanad yang sahih, ya. Riwayat Abu Daud yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalatha ayyam min kulli syahr awal itsnain minasyahr awalu itsnain minasyahr wal khamis, ya. Yang artinya adalah Rasulullah SAW berpuasa tis'a Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah, ya. Kemudian puasa Yaum Asyura, kemudian 3 hari dalam setiap bulannya, ya. Awal Senin dan Kamis. Nah, di sini yang jadi syahid adalah beliau puasa 9 hari Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Nah, dalam ayat yang lain ketika Dzulhijjah itu beliau puasa dari pertama sampai tanggal 9. Ya. Karena memang dalam hadis yang lain adalah
seutama-utamanya amal di bulan Dzulhijjah. Ya, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu. Nah, itu semua termasuk puasa dan Nabi puasa 9 hari. Nah, kalau 9 hari berarti tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kalau begitu ada di situ penentuan tentang apa? Hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada kata-kata tis'a Dzulhijjah. Meskipun bukan tasik 9 Dzulhijjah, tapi 9 hari Dzulhijjah. Dan itu berada di 10 hari Dzulhijjah. Kalau 10 hari Dzulhijjah, berarti 9 hari, 9-nya itu tanggal berapa? Ya tanggal 9. Karena hadis yang lain itu di 10 hari. Begitu, ya. Masalahnya 9 Dzulhijjahnya itu beda disebabkan oleh awal Dzulhijjahnya. Ya. Dengan demikian, ya, kalau tadi siam yaumul Arafah bagi yang wukuf di Arafah tidak puasa, tapi bagi yang tidak haji, tidak wukuf, puasa di hari Arafahnya itu. Loh Ustaz, kan Arafah di sana 9, di sini masih 8 Ustaz, misalkan. Gimana? Itu kan pertanyaan tuh itu kan. Nah, ngikutin siapa? Ya, kalau ngikutin sana belum, besok. Tapi kalau ngikutin sana berarti kita nggak ikutin pemerintah. Itu yang jadi persoalan. Maka jawabannya tadi hadis barusan saya sebutkan. Ya, betul itu mantuk ini mafhum. Mafhum 9 hari. Berarti mafhum 9 hari itu ada hari ke-9. Hari ke-9 inilah ya yang masing-masing itu bisa beda. Ya. Maka di sini bagaimana ketika teori atau dasar bahwa ngikutin pemerintah, ya ini hadisnya. Ya, ini hadisnya. Demikian para jemaah. Dan itu memang dikuatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah ya. Antum boleh baca seperti yang saya sebut tadi ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Jami'ul Ulumul Hikam oleh Ibnu Rajab dan yang lain, bahwa haji, jihad, Jumat, jamaah, Id, baik Idul Adha, Idul Fitri ikuti penguasa. Apakah penguasa itu baron kana au fajir? Penguasa yang baik atau penguasa yang fajir, yang suka berbuat dosa. Sampai seperti itu. Ya. Nah, ini masuk dalam masalah akidah. Dan para imam yang menentukan, yang mengatakan itu, yang muktabar, yang diakui. Kata-kata diakui ini, maaf nih ya, baik oleh sebagian orang yang barangkali dalam mendefinisikan ulil amri itu beda. Nah, ini. Sebenarnya ulama tidak diakui, cuma nggak terungkap. Coba kalau diungkap nih, yakin saya, ya, berpikir, ya, kalau berubah. Ya, sama seperti saya dulu. Sebelum tahu, oh ini bukan ulul amri, nggak bisa. Pemilihannya bukan, namanya bukan amir. Namanya apa? Presiden. Sama saja. Ada namanya Pak Amir, tetap aja nggak ditaati. Namanya doang Pak Amir. Namanya raja. Raja juga amir, juga penguasa. Demikian. Nah ini saya buka diskusi ini, ya tidak ada masalah. Saya sampai argumentasi ya, dan boleh saudara punya hak untuk mengkoreksi. Saya senang ya dikoreksi. Demikian. Jelas sekarang ya hadis tadi. Ya, dan hadis ini dibawa juga oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Hadis tersebut dan disahihkan oleh Albani. Ya, disahihkan oleh Albani bahwa Rasulullah puasa 9 hari Dzulhijjah dan itu terkait dengan 10 hari di awal dengan hadis lain, hadis Abi Bakrah. Ya, hadis Abi Bakrah. Nah, berarti kalau 9 Dzulhijjah ya, berarti ada tanggal 1, tanggal 2, ada tanggal 9. Nah, berarti ada istilah siam yaumul Arafah, ada istilah siam tis'ah Dzulhijjah. Sehingga siam Arafah kalau pas 9 Dzulhijjahnya Arafah di mana-mana, alhamdulillah. Nah, sekarang faktanya adakah di Arafah itu orang sedang wukuf, di belahan negeri lain orang sedang tidur karena waktunya malam? Tolong dijawab, ada tidak kira-kira?
Ada tidak kira-kira yang sudah pernah keliling dunia meskipun global? Ya, meskipun bola dunia saja. Sekarang pertanyaan saya, adakah para jemaah di Arafah sedang wukuf, di belahan bumi lain mereka sedang tidur karena malam? Ada tidak? Nah, sementara agama Islam itu soleh likullin makan waz zaman. Islam itu sesuai dengan semua waktu dan semua zaman, semua tempat, makan waz zaman. Kalau begitu, kalau emang terkait puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah hanya terkait dengan siam Arafah, berarti yang lain yang malam-malam nggak dapat keutamaan dong. Iya tidak? Tidak akan pernah dapat. Itu. Ya. Maka dengan hadis ini, ya, itu. Dzulhijjah. Ustaz, ini kan cuma beda 4 jam sama negeri Saudi. Betul, 4 jam. Sekarang ini jam berapa ini? Jam berapa, Pak? Jam 9, di sana jam 5 sore. Itu. Artinya ya hampir sama. Itulah fakta. Itulah fakta. Tapi kalau mau ngikutin satu matlak tadi, sudah bukan matlaknya. Karena jarak sini sama sana kalau kita lihat di pesawat, ya sampai berapa? 6.000, 5.000, 6.000-an kurang lebih kilo. Sementara satu matlak 2.226 km. Itu hasil komprehensi. Saya baca di kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Saudara punya hak untuk minta sama saya mana saat referensinya. Saya berkewajiban untuk memberikan itu. Bisa nanti saya kopikan. Ya, demikian. Bisa terjawab ya, jelas ya. Ada lagi? Nah, kalau masalah begini agak sensi. Ya. Terus terang saja, agak sensi. Urusan penguasa itu agak sensi ini. Kok bisa ya? Silakan. Bisa saya? Iya silakan. Antum. Ya, saya nggak mau tutup sampai bener-bener ya sudah sama-sama kapok. Ya. Mau nanya mengenai materi sebelumnya Ustaz. Apa? Materi sebelumnya ya. Karena waktu itu nggak sempat nanya mengenai yang waktu temanya menuju surga bersama keluarga Ustaz. Iya. Sudah punya keluarga belum? Oh ya. Iya. Belum lagi ya. Silakan. Yang pertama itu ini Ustaz. Sekarang ini kan anak-anak muda itu apa sih ininya tuh subhatnya itu bukan syirik Ustaz. Iya. Ateisme. Jadi anak muda itu kebanyakan udah nggak percaya dengan agama. Iya, Masya Nah, itu kiat-kiatnya bagaimana Ustaz untuk menasihati atau mengatasinya? Yang kedua mengenai berbakti kepada ibu. Nah, kalau misalnya ibu kandungnya meninggal, terus selalu ada ibu tiri. Nah, kalau misalnya misalnya ayahnya sudah meninggal juga, nah apakah kita tetap harus berbakti kepada ibu tiri. Apakah Iya. cukup anak-anak kandungnya saja yang misalnya kalau misalnya ibu tersebut ada keperluan apa-apa, cukup anak kandungnya aja yang bertanggung jawab. Iya. Kita sebagai anak tiri juga harus Tanggung jawab. Iya, baik. Baik. Adapun yang pertama, saya pernah dengar fenomena anak muda ya, kecenderungannya kepada ateis itu saya pernah dengar begitu. Dan tolong dikoreksi, saya mencoba untuk menganalisa ya, fenomena itu muncul entah awal atau tambah menggeliat, yaitu ketika adanya polarisasi. Kalau antum berbicara anak muda di sini kan, di negeri ini kan begitu, bukan seluruh dunia kan, di sini ya, itu ya, polarisasi terkait dengan masalah dulu ya, terkait dengan masalah politik kan begitu. Ini analisa saya ya, bisa salah bisa benar atau mungkin banyak salahnya, tapi koreksi ya. Akibat ketika anak remaja masih lemah lalu nyeret-nyeret agama kepada politik, akhirnya orang ribut, terjadi polarisasi yang cukup panjang di negeri ini ya.
1 dan 2 kampret sama apa dulu itu? Sama cebong. Sekarang kampret sama cebong gabung. Coba siapa yang sekarang yang salah benar siapa gitu loh. Ya, itu. Nah, itu juga menyeret pada sebagian orang untuk a priori kepada agama. Digunakan kesempatan oleh mereka yang punya program untuk menjauhkan orang dari agama. Dan itu tetap akan ada terus itu. Sampai hari kiamat akan ada orang menjauhkan dari agama ini, ya. Untuk memurtadkan kaum muslimin. Wadda katsirum min alkitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh sangat besar keinginan Alkitab untuk kalian murtad dari agamanya, menjadi kufur, ya. Itu selalu ada. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah sebaik-baik membuat makar. Sehingga apa? Ya, kita jangan khawatir. Ya, bagaimana kiatnya? Ya menjadi ilmu seperti ini. Kalau ada majelis seperti ini diperhatikan. Ya. Ikhwan-ikhwan. Ada majelis ilmu seperti ini kita ngaji. Nah, saya sampai kepada antum ini argumentasi. Apalagi bicara masalah penguasa sensi sekali. Silakan buka, saya terbuka. Ya. Nah, maka alhamdulillah kalau antum bicara begitu, saya sebaliknya. Fenomena pemuda sekarang ini justru banyak. Coba lihat berapa banyak para pemuda yang di sini. Bisa dengan yang tua-tua, yang tua-tua padahal juga ngantuk-ngantukan kadang. Yang muda masih siap seger. Tua ngantuk tidur, pengajian tidur, yang muda masih seger. Ya enggak? Coba kita lihat. Jadi pada sebagian fenomena anak muda cenderung ke ateis, ini tidak. Anak muda bergeliat di berbagai tempat. Kajian-kajian, Masya Allah. Bali mengaji, Jakarta mengaji. Saya ke Bali, saya ke Bontang, pengajian muda-muda semua. Sampai ke Rantau Perapat, ke Medan. Para pemuda. Ya, tapi tetap pertarungan hak dan batil tetap ada. Nah, bagaimana? Jangan pakai cara yang lain. Tetap ada cara Islam mengajarkan pada kita. Ya. Dakwah itu tetap ada caranya. Makanya sekarang ya jangan sampai ingin gaya pemuda akhirnya tema apa? Pengajian gelas-gelas kaca. Masa tema pengajian gelas-gelas kaca? Fantastic Four. Itu kan judul-judul film, judul lagu, judul maksiat. Kenapa dipakai untuk kebaikan? Hanya untuk menggait orang. Nah itu yang tidak boleh. Ya. Antum boleh lihat dalam kitab Al-Qaidah Al-Wasithiyah, Ibnu Taimiyah itu membuka mukadimahnya apa? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Itu ayat kan? Itu dipakai namanya dalam bahasa Arab iktibas. Dalam pembicaraan biasa pakai ayat. Sementara untuk dakwah yang suci, yang mulia pakai judul film, judul lagu hanya untuk menggait. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Terutama menggait anak-anak muda. Ya, misalkan saya untuk menggait anak muda ya, terus saya pakai anting-anting misalkan. Terus saya pakai tato misalkan. Biar anak pang pada ikut, rambut saya kasih merah, ini hijau, wah ustadz gaul. Gitu. Dan sekarang itu ada kecenderungan begitu para jemaah. Ya, kita istiqomah, tunjukkan identitas dan itu penunjukan identitas itu dalam rangka tetap koridor syar'i, bukan pemaksaan. Nah ini. Nah, bagaimana untuk mengajak anak-anak seperti itu? Ya memang di sini ya tunjukkan akhlak, sebab yang dihadapi Nabi jauh lebih parah daripada itu. Anak-anak muda lari agama karena melihat kasus per kasus. Kenapa? Ada orang berpura-pura agama tapi menyebalkan dari sisi akhlak dan seterusnya. Kemudian apa ya, maaf nih, cara pandangnya sempit, tidak mau menerima teknologi misalkan. Sementara tidak demikian. Coba kalau bukan teknologi, ya, antum tanya hadis saya bisa jawab dengan teknologi.
tidak menolak teknologi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Nah, mereka-mereka yang cenderung ke ateis, mereka hanya melihat maddiyah, melihat dengan kacamata ini canggih, ya. Sementara yang Islam itu semakin terpuruk. Itu aja, melihat materi saja. Sementara kalau ditarik ke atas, siapa itu Al-Jabbar? Ya. Siapa itu Ibnu Sina? Orang Islam semua. Kalau kita lihat seperti itu, terlepas dari akidah mereka, ya. Artinya Islam tidak menolak teknologi. Nabi menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis ini muncul ketika ada orang-orang yang mengawinkan korma. Kok dikawinkan, akhirnya tidak dikawinkan, buahnya tidak bagus, teknologi pertanian. Ketika berbuat tidak bagus, ya komplain pada Nabi mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Seperti itu, ya. Maka di sini antum sebagai perwakilan pemuda tunjukkan bahwa kita juga dalam masalah, seandainya antum punya profesi di bidang konstruksi, tunjukkan profesional dan amanah. Punya profesi di bidang kedokteran, tunjukkan Anda profesional dan amanah. Nah, sekarang ini profesional tidak amanah. Lebih baik mana? Amanah tidak profesional, profesional tidak amanah. Ya, ini pertanyaan saya sama dengan kepada anak-anak SMP di sini. Ya, manusia itu punya hukum asal apa? Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu punya hukum asal dolim dan jahil. Anak-anak pilih bodoh, baik, pinter, jahat. Kalau anak SMP bilang bodoh baik Pak Ustadz, nah, ini anak SMP. Tapi bagus dia, karena pilihannya cuma dua memang. Bodoh, baik, pinter, jahat. Hukum asal manusia sudah bodoh, jahat. Innahu kana dzaluman jahula. Dolim dan jahil. Ini surat imkaniyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Salah satu saja nempel pada manusia sudah madorot yang ada. Apalagi dua. Dengan istilah su'ul qasdi dan su'ul fahmi. Su'ul qasdi niatnya jelek, kemudian pemahamannya buruk. Kalau dua-duanya berkumpul, rusak dunia. Sudah bodoh, sok pinter, jahat, niatnya buruk. Rusak dakwah, rusak, semua rusak. Jangan kan dua-duanya, salah satu aja rusak. Saya pilih, kasih bilang anak SMP. Anak-anak pilih bodoh baik, pinter jahat. Pilihnya apa? Bodoh baik. Nah, kalau antum suruh pilih, pilihnya pinter baik, amanah profesional. Langit dengan tuh, amanah profesional. Kalau sudah amanah profesional, insya Allah orang-orang ateis angkat topi. Maaf, saya pernah dijemput ya manajernya Toyota. Jenggotnya segini. Ya. Beliau manajer engineering. Ya. Dulu tinggi dudukannya. Sekarang sudah pensiun, masih dipakai oleh Jepang. Ya. Masih dipakai. Bapak jenggot segini gak masalah Pak untuk orang Jepang? Oh gak masalah Pak Ustadz, yang penting kita profesional dan mana. Bahkan kalau kita waktu sholat, disuruh sholat dulu gitu. Tapi kalau sudah pakai begini, udah lanjut terus. Kan mesti ada pakai begini, bagi kasih wine atau apa ya. Kalau tidak komitmen, tidak konsis, sudah. Tapi kalau ya konsis, angkat tangan begini. Saya pernah ngisi di Al-Kautsar. Dulu pertama saya ngisi di Al-Kautsar itu. Bahkan pernah ketemu sama yang bangun, Pak Firman Gani. Saya ngisi di Polda Metro Jaya dulu awal-awal saya ngisi. Di Kementerian Pertahanan ketemu sama Pak Firman Gani. Saya yang bangun Ustaz. Oh iya Pak. Apa pertanyaannya coba? Pak Ustaz tanya anggota itu. Gimana kalau pas Natalan pimpinan saya orang Kristen? Wah pusing jawabnya gimana ini. Ya. Tanya di markas mereka, ya muter-muter dulu lah, ya, siksak dulu. Apa jawaban saya? Loh, Bapak, seandainya Bapak mengerjakan tugas dengan baik dan Bapak tetap komitmen terhadap agama Bapak, dan itu dilindungi oleh undang-undang, sama saya hafal Pak pasal 29, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak profesional, tidak amanah,
meskipun ngucapin sekian kali, nggak bakal angkat topi. Soheh? Iya para jamaah. Nah kalau kita komitmen insya Allah. Nah ini ya, dalam hadapi mereka-mereka seperti tidak orang ateis. Kenapa? Karena melihat mungkin dari akhlak orang Islam hanya kasus. Ya, tapi susah juga kalau ngikutin mereka. Tapi kita tetap, apakah mereka melihat atau tidak, kita tampilkan akhlak yang baik pada siapapun. Terutama ketika kita bekerja sebagai profesi, profesional, amanah dan profesional. Nah itu, amanah dan profesional. Ya, sehingga tidak membuat orang putus asa. Pada akhirnya orang lari dari agama ini. Dan sudah banyak. Dan itu memang sudah direncanakan mereka-mereka yang punya rencana bahwa tidak suka dengan adanya geliat dakwah Islam ini. Sekarang sudah banyak orang yang tobat, banyak orang rujuk, dengan istilah hijrah sudah banyak, masjid sudah rame, ya, dengan sholat berjamaah. Ini, tapi tetap selalu ada pertarungan hak dan batil itu ada, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ibu tadi para jemaah, ya, pernah ada seorang berbuat dosa besar, ya. Ya Rasulullah, ya saya terjatuh pada dosa besar. Nabi bertanya, hal laka min ummin, apa kamu punya ibu? Faqala la. Hal laka min khalah? Faqala na'am. Faqala falaha falyabirha. Ya. Apakah kamu punya ibu? Tidak punya Rasul. Punya bibi khalah. Bibi khalah ini saudara perempuan ibu, baik adik maupun kakak. Bibi dari ibu. Iya Rasul, berbaktilah pada itu. Nah, jadi di sini berbakti itu di samping orang tua juga kepada bibi-bibi kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan suami bapak kita alias ibu tiri? Ya. Maka ketika kita, ya, seperti Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada anak pemuda Badui dibuka sorbannya dikasihkan. Nih, temennya bilang, ngapain kamu kasihkan dia? Kan bukan perlu untuk pakai itu karena banyak debu. Ini anak ini bapaknya dulu itu teman baik bapak saya, teman baiknya Umar. Nah, jadi untuk berbakti kepada bapak kita, berbuat baik dengan orang-orang yang pernah baik sama bapak kita. Lantas apakah kita masih meragukan kebaikan ibu tiri sampai meninggal? Tidak, berarti lebih utama untuk kita berbuat baik. Itu, ya. Sama dengan berbuat baik pada bapak kita. Demikian. Oleh karena itu, wahai kepada para yang punya ibu lebih dari satu, ajarkan kepada anak-anak untuk berbuat baik pada ibu-ibunya yang ibu yang lainnya. Gitu, ya. Sejak sekarang supaya antum senang. Ya, itu. Ya, jadi berbuat baik seperti itu sama dengan berbuat baik kepada bapak kita. Dan kalau kita mau berbakti kepada orang tua, berbuat baiklah kepada teman-teman orang tua kita semasa hidupnya. Ini ada cerita nyata ini, telepon sama saya para jamaah. Ini orang muslim, pengusaha angkutan, banyak truknya, banyak mobil angkutan, banyak banget dia. Ya. Nah, dulu banyak teman-temannya pada datang. Wah, Masya Allah. Ketika meninggal, anak-anaknya tidak bisa ngurus ekspedisi yang besar itu, bisa ngurus. Akhirnya bangkrut terjual. Nah kemudian, ini maaf nih, datang teman bapaknya yang Nasoro, bilang sama anak dan istri itu yang sudah ditinggal suaminya, lo dulu kan teman-teman bapaknya kan sering kesini. Oh ya, sekarang sudah nggak ada lagi pak, udah nggak pernah kesini setelah bapak meninggal. Coba ini Nasoro, ini yang bantu malah. Ya, ini kekurangan kita para jamaah. Oleh karena itu, mari kita ajarkan pada anak-anak kita. Itu teman bapak, itu teman ayah, itu teman abi nih, ya. Nanti sehingga ketika meninggal berbuat biar terus nyambung. Dan itu kalau lillahi ta'ala para jamaah, ikhlas karena Allah Ta'ala, akan dijaga sama Allah Ta'ala. Misalnya kita bangkrut nih, ya, dan teman-teman baik kita akan dibalas, gitu, akan dibalas. Nah, oleh karena itu, ibu tiri adalah orang yang paling dekat dengan ayah. Ya. Dan saya yakin ya kalau sampai meninggal kan sudah berbuat baik sama ayah kita. Ya itu lebih baik, lebih berhak untuk dia. Adapun anak kandungnya tetap punya kewajiban. Tapi kita sebagai anak tiri ya ketika kita mampu untuk berbuat baik pada beliau,
why not? Ya, kata orang Madura, why not? Itu. Kita kerjakan berbuat baik. Dan aku tuh berbuat baik kepada ayah kita. Gitu. Ya ini para ikhwan. Memang kalau berbicara masalah kewajiban untuk berikan nafkah, memang bukan. Ya. Tapi masa kebaikan, ya kita tetap kebaikan sama dengan berbuat baik kepada ayah kita. Demikian Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini, dan ini malam 29 para jemaah. Ya, tadi malam saya sudah sampaikan barangkali akhir ya, besok bisa jadi, kalau yang lain sudah tanggal 1-nya hari Kamis, bisa jadi besok masih malam 30 ya. Mari kita tetap semangat beribadah ya. Mohon ampun pada Allah, carilah kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kopi di belakang ada kopi. Tadi mau nanya, cuma takut terkait sensitif terkait dengan penetapan hilal ini, apakah masuk wilayah istihadiyah di mana orang atau pihak itu boleh menetapkan berbeda dengan pemerintah, atau wajib hanya satu saja pemerintah yang akan menetapkan? Di pemerintah. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, Kalau masalah organisasi